pikir ada diagram alir dulu bumbunya, ada treatment ya. Kalau kita mau sejajar, nanti mungkin itu terpisah, di prosesnya yang terpisah. Pembuatan bumbu dulu, pembuatan rendaman dulu, satu proses. Nanti penerimaannya adalah bukan penerimaan bawang putih lagi, tapi penerimaan bawang putih halus. Nah itu nanti udah ke barangan nih ya. Jadi nanti ada proses pembuatan bawang putih halus di diagram alir yang berbeda gitu ya. Jadi biar nggak tumpang tindih ya. Atau kalau mau kayak lucu nih misalnya dipisah nih botolnya. Jadi nanti sini penerimaannya udah botol-botol yang sudah steril ya. Nanti ada proses sebelumnya, proses sterilisasi botol itu di tempat berbeda. Nanti penerimaannya adalah penerimaan botolnya sudah steril gitu ya. Jadi nanti tahapannya bisa sama gitu ya. Kemarin kalau di CCP bagian menentukan CCP proses itu yang kita lihat nama prosesnya sama halnya kayak kita bikin SOP. Bapak nanti di breakdown ya SOP yang sudah dibuat. Nah itu yang dijadikan tahapan di CCP-nya ya, itu loh PRP tadi ya. Makanya kenapa sih dari kemarin kita bahasnya PRP. Nah itu kan nanti yang kita bahas PRP per proses. Atau Bapak udah pernah buat SOP apa aja nih ya. SOP penerimaan baku berarti otomatis ada prosesnya penerimaan baku ya. Kemudian ada SOP pencucian apa gitu ya. Nah itu berarti kan nanti ada proses pencucian yang dibahas itunya ya. Makanya kenapa sih harus dirinci seperti ini gitu ya. Nanti yang dilihat nih bukan di CCP-nya nggak satu-satu. CCP pencucian di sini misalnya buah apa gitu. Jadi nggak dilihat per CCP itu ya, tapi hanya satu aja pencucian aja ya gitu, karena kita anggap ini satu. Kecuali memang ada yang berbeda treatmentnya, misalnya nyuci daging sama nyuci sayur ya, itu kan berbeda ya. Kayak misalnya di bubur nih, ibu ada salmon, ada brokoli nih. Nah nanti kan pasti treatmentnya beda antara salmon sama brokoli, nanti pasti CCP-nya juga akan berbeda. Nah itu boleh di breakdown. Tapi kalau yang sama jahe, kunyit gitu ya, itu kan sama, nanti juga ketahuan tuh CCP-nya apa, bahayanya apa gitu ya. Gitu loh. Oke, kemana? Mungkin tanya, kalau saya lihat di dalam alir ini kan tidak ada gitu ya, jika begini prosesnya begini, jika begini alurnya akan seperti ini. Jadi ini kan eksekusi. Yang saya tanyakan adalah seberapa detail kita mencantumkan diagram alir Excel kita di dalam diagram alir. Nah, diagram alir ini kan balik lagi juga bukan yang harus rinci ya. Ya, namanya juga kalau mau rinci ada di SOP gitu. Hanya mencantumkan kegiatan yang kita lakukan dengan indikasi tadi. Indikasinya apa? Indikatornya suhu, waktu gitu ya. Hanya itu saja. Nanti penjelasannya ada di IKA, ada di SOP gitu. Nanti ada tahapan kelima, verifikasi. Nah, saat kita nanti verifikasi diagram alir, itu kan usah kita buat lagi diagram alirnya. Jadi ini proses bikin jus ini adalah cuma penerimaan bahan, pengecekan, penyimpanan, transfer, pencucian, nah itu aja. Hanya itu saja. Kalau mau jelas, jangan ada di diagram alir, adanya di IKA dan SOP. Gitu, ya. Itu hanya, atau kayak kita itu namanya buku resep. Kalau ibu-ibunya kan udah proses pembuatan brownies, nah kayak itu kan buku resep ya. Itu IKA ya. Kalau ini diagram alir, namanya juga diagram alir gitu ya. Hanya mewakili. Tapi memang ada aturannya. Makanya kita bahas tuh di GMP dan JPPOB. Apa sih kalau mau di gitu kan, ingat nggak ya? Biar kata kerjanya dan apanya gitu. Jadi tetap harus mengikuti kaidah.
termasuk simbol-simbol. Ya, oh kita tahu nih kotak ini, jajaran genjang atau bulat produk. Nah itu sesuai dengan ketentuan yang ada, ya, gitu ya. Yang biar seragam. Jadi kita tahu saat kita melihat kotak itu proses, saat kita melihat jajaran genjang atau bulat itu produk. Kalau yang masuk ke dalam itu proses kegiatan berkelanjutan. Kalau yang keluar itu berarti limbah atau waste gitu. Nah itu yang kita biar paham dari awal. Jadi sama semua, jangan tiba-tiba kemarin kan saya selalu ingetin Bu, kotak proses kayak gitu ya, apa biar sama kita seragam gitu. Ya. Jadi nggak perlu terlalu detail, kalau detail namanya ikrar, namanya buku resep, namanya SOP ya. Tapi ada ininya ya, oh Bapak nih 5 menit atau 10 derajat, itu ada indikator mutunya. Paham ya? Nah ini sebenarnya ulang pelajaran selanjutnya, nggak apa-apa refreshing gitu ya. Banyak lagi Bu. Boleh. Mas Lutfi itu 4A, 4B, 4C, terus 4 nggak ada apanya, terus 5. Utamanya Ya, jadi Itu yang utamanya. iya, bahan baku utama. Terus utama prosesnya itu pakai itu. Kalau misalnya A, B, C ini, kenapa sih yang ini C-nya di sini, B-nya di sini gitu ya, itu aja. Suka-suka. Atau yang mana yang terdekat A, B gitu. Jadi yang porsinya paling banyak, persentase kandungannya itu buah-buahan. Iya. Sayuran Bahan baku sedikit. utamanya apa? Itu yang jadi pohonnya lah ya, bagannya gitu, bagan utama. Nah yang lain prosesnya gitu. Kecuali tadi ya ada treatment yang berbeda yang akan membuat laporan pohon diagram alir kita yang berubah ini. Oh ini bingung nih, nomor 4 padahal ini masih ada proses selanjutnya. Yang mendingan dibikin diagram alir yang terpisah. Kayak misalnya kita bikin Pak Taufik bikin cuko, nggak boleh cukonya dimasukin di sini. Tapi nanti proses pembuatan cuko, nanti di sini di atas ini penerimaan cuko. Ya. Ya boleh maju dah Bu, jelasin punya saya juga biar jadi ingin buat alternatif gitu Bu. Nanti cukonya di atas, nanti ketemunya saat cuko penerimaan cuko dalam kemasan gitu. Jadi nanti ada SOP ada diagram alir cuko lain. Tapi nanti di bahan utamanya di produk PMP-nya cuko itu penerimaan cuko dalam kemasan, masuknya dia di kemasan gitu ya. Atau misalnya kayak ebi udah diplastikin, nanti penerimaannya ebi dalam kemasan, tapi nanti di diagram alir yang lain kita buat proses pembuatan ebi gitu ya. Kalau yang banyak banyak perintilannya, kayak Pak Suwandi, oh bikin salamnya juga nih, chicken katsu bonus mayonaise kan bikin sendiri ya. Nanti mayonya bikin diagram alir sendiri, mayo sendiri. Nanti di sini di utamanya penerimaan mayo udah dalam kemasan, nanti nyambungnya di kemasan mereka ke sana gitu ya. Prosesnya terpisah, nyambungnya saat kemas gitu. Sama nih ayam bakar ya, sambalnya SOP diagram alir membuat sambal, diagram alir persiapan lalapan, kan lalapan juga beda ya treatmentnya. Nah itu nggak harus dalam satu diagram alir yang sama kita sengaja masukin gitu, maksain masukin enggak ya. Tapi nanti namanya sudah dalam cukup dalam kemasan, ebi dalam kemasan, sambal dalam kemasan gitu. Nanti nyambungnya di masuknya di kemasan. Satu lagi Bu, Oke. yang ke paling bawah, pengiriman ke konsumen. Terus, nah simpan di chiller di bawah 10 derajat. Nah sebelum pengiriman itu apakah nggak ada proses packing dulu, kemudian proses penimbangan, kemudian proses baru pengiriman ke, nah itu ke ekspedisi dulu atau gimana? Terus monitor sampai di konsumen itu perlu dicantumkan ya? Nah, itu tanya dulu ke Lutfi. Nah, Jadi silakan dong, Lutfi, ini silakan. Silakan. Ya. Lutfi biar jawab dulu. Kalau saya kan udah disimpan di chiller itu udah dibungkus, jadi nggak perlu ditimbang lagi sih Pak. Jadi kalau untuk pengiriman ke konsumen itu langsung kita kirim aja. Sebenarnya kalau mau ditambahin juga bisa sih, kita kemasan dulu di sininya baru
Kan ada sekundernya kan pasti, Iya. packing sekunder kan? Iya. Nah, Bapak-bapaknya. berarti bisa ditambahkan packing sekunder sama penghitungan jumlah gitu kan? Proses kan itu? Iya. Boleh tambahin ya. Nah ini juga pengemasan sama pelabelan juga ada yang dipisah, ada yang digabung ya. Terserah nanti teman-teman gimana. Ada yang pengemasan dia kayak misalnya pengemasan itu dia berarti udah misalnya botol udah dilabelin tapi belum gitu kan. Nah kalau misalnya belum berarti ada penerimaan sampel nanti munculnya di labelan gitu ya. Jadi apakah langsung pengemasan dan pelabelan, ada juga yang dipisah. Habis mengemas, di bawahnya pelabelan lagi. Gitu. Habis dilabelin gimana nih? Bisa menyiciler. Baru di bawahnya pengemasan. Ini pelabelannya di mana Mas Lutfi? Di mana? Pelabelannya Mas Lutfi di mana? Ya, datanya lebih. Saya sebenarnya pelabelan itu digabung sama pengemasan sih Pak. Soalnya di sini kan yang tadi botol kaca, di sini stikernya, jadi ketemunya di pengemasan. Oh, jadi ngisi sama nempel stiker gitu. Iya. Iya, dan balik lagi walaupun sama produknya mungkin ada prosesnya yang akan berbeda. Balik lagi ke proses teman-teman masing-masing di lapangan, gitu ya. Oke, kasih plus buat Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak paham ya? Kalau nggak paham kan bikin bagus. Bu, saya mohon Bu, Bu Murni kan bakso. Coba aku beda apa enggak dengan saya Oh, gitu. beda. Tolong di maju. Kalau Bu Murni bersedia nggak? Ya, beda-beda ya, nggak apa-apa. Bu Murni. Ayo Bu Murni. Semangat. Ayo, yuk. Nggak apa-apa, Bu Murni saling gitu. Nggak apa-apa, udah gini. Ayo, yuk. Semangat, semangat. Nah, gitulah. Murni, bakso murni. Ibu namanya nggak semalam. Nah itu bakso murni. Wis, ruwet nih. Ruwet. Emang basicnya di outlet itu. Oke. Terus baru mau pengen yang frozen gitu, cuman awal corona itu kan coba yang frozen jadi Ya. dikit-dikit laku, terus giliran udah gak corona saya balik lagi fokus ke outlet gitu. Oke. Silakan, silakan. Bisa Ini kebaca, prosesnya aja. bisa kebaca nggak itu? Kebaca nggak teman-teman? Dibacain aja deh, seininya aja. Atau digedein dulu, digedein dulu. Pecah, ini gambar. Pecah. Oh pecah. Cuman mau ngupload tuh lama banget, terus kan dibatasi sampai jam 10, jadi saya Kita jam 12. Ini ada siapa tuh ibu siapa yang WhatsApp saya nggak jadi setelah jam 10 nggak dijawab, maaf ya tidur. penerimaan. Apa itu? Dibaca Bu, baca Bu. Bahannya sama proses tahapannya pakai meja. Bahannya sih daging, terus apa sih? Nggak bisa dibaca dagingnya. Sampai aku duduk. Gimana sih Bu? Penerimaan bagi-bagi gitu. Pinjam pointernya. Som. Penerimaan daging gitu ya. Ya. Terus, pengecekan stok penyimpanan di bisa kan di Oke. kubur dulu, terus diproduksi, terus buka kemasan, penerimaan bahan baku, terus dicampur adonan gitu, terus digiling gitu.
Prosesnya di mana? Penerima campuran, ada dipotong kayak turun lagi. Pecah ya, digedein ya. Itu PDF ya? Bukan gambar. Oh, JPEG. Dagingnya mana Bu? Dagingnya yang mana? Yang di penerimaan. Yang bahan utamanya? Di sini penerimaan. Oh, itu daging. Penerimaan daging disimpan di freezer dengan suhu minus 18. Iya. Terus ditransfer ke produksi. Terus? Kemasan, penimbangan bahan baku, terus pencampuran adonan, terus ke bawah lagi ke hari. Kok langsung adonan? Penggilingannya di mana? Iya. Bakso daging utuh langsung diadon gitu. Benar. Santai Bu. Oh, itu lewat itu Pak yang nomor 7 itu harusnya Penggilingan dulu. gilingan, digiling kasar itu ya. Ya. Terus pencampuran adonan iya. Tadi beneran itu. Terus bawang putih mana? Di sini di bawang putih di sini ya. Prosesnya diapain kalau bawang putih? Jadi campur di situ gitu loh saya. Maksudnya diiris-iris dulu enggak atau digoreng dulu enggak? Bumbunya Enggak, bawang putih. yang dimasuk ke kotak di Mentah, utuh, langsung digiling. iya dimasukin ke yang gilingan kasar itu loh Pak. Giling. Yang digiling sama gilingnya 2 kali. Yang pertama itu yang bolong-bolong itu. Oh, campur sama daging langsung. Iya. Oh, I see. Dulu sih dibikin dari rumah gitu. Sekarang enggak dicampur di penggilingan yang kasar. Terus udah di Jadi waktu giling kasar itu seluruh daging sama bumbu langsung masuk giling kasar. Lalu masuk giling. yang produksi sih seperti aku. Oke. Ya. Tapi cuma bagian keluar aja. Siap. Kayaknya sih gitu kayaknya ya. Siap. Bapak aja yang minta. Enggak, biar tahu aja. Oke, sip. Empek sekarang. Udah, belumnya habis Pak. Ini ya, jadi kenapa kemarin itu di HACCP ada verifikasi diagram alir. Jadi kalau misalnya kita udah buat diagram alir pun belum tentu ini diagram alir kita udah betul. Bisa jadi kita ada revisi. Yang tadi kan kalau misalkan dalam modal kita tuh ada peristiwa yang banyak, mungkin bisa tuh diagram alirnya kita pecah kayak gitu. Terus kayak tadi yang Pak Lutfi bikin transfernya kok di sebelah bawah itu di sebelah atas, itu juga bisa direvisi. Jadi makanya kita pentingnya itu ada verifikasi diagram alir. Biar kita ngecek lagi betul nggak nih tahapan-tahapan yang udah kita buat dalam diagram alir itu kayak gitu. Kalau misalkan diagram alir sebenarnya kita hanya membuat poin-poin dari kegiatan kita di produksi. Jadi nggak harus mendetail, cuman memang semua tahapannya itu harus ada di diagram alirnya. Mau itu pencuciannya harus ada, perebusannya harus ada, tapi nggak harus berupa kalimat, cukup aja pencucian. Misalkan menggunakan air apa nih? Kalau misalkan kayak perendaman, ada nggak perendaman dengan larutan tertentu? Kalau misalkan perendaman air aja, ya udah perendaman air aja. Ada juga kalau misalnya kayak keripik sama bahan-bahan yang lain itu kayak singkong, biasanya ada tuh perendaman menggunakan air garam. Terus juga ada perendaman menggunakan soda, itu juga ditulis. Bukan cuma hanya perendamannya aja. Ada juga kalau misalkan perendamannya menggunakan waktu, nah waktunya juga ditulis gitu. Jadi itulah fungsinya buat adanya verifikasi diagram alir, gitu ya. Siap. Satu lagi Bu, yang aneh produknya gitu. Satu lagi yang produk. Kalau teman nanya Bu, ini udah benar apa enggak? Ya, maka teman-teman cek ulang sendiri gitu. Namanya verifikasi dengan timnya ya yang ada di lapangan. Kalau kita mungkin hanya bisa ngasih advice apa ke tadi ya poin-poinnya aja, terus panduan mutu yang harus ada.
suhu. Nah, waktu suhu juga kan bukan kita yang nentuin, teman-teman yang tahu di lapangan. Ya, atau dari tata bahasa, dari simbol. Nah, yang tahu aliran proses yang sebenarnya adalah teman-teman sendiri gitu. Ya, jadi kalau tanya, Bu ini udah benar belum punya saya? Ya saya nggak tahu, saya bukan tim ibu, atau juga di dapur kayak apa. Ya, hanya tahu aturan pembuatan. Oh ini loh standarnya membuat diagram alir. Biar apa? Biar mudah kita baca dan implementasikan juga gitu. Ya, dan kita kadang-kadang ini Bu, satu guru tuh belum tentu juga simbolnya sama. Ya, satu guru beda implementasi gitu. Ya, pemahamannya akan beda. Mungkin teman-teman karena kita dari awal nih di Disdagin ketemu dengan GMP sama CPPOB dan HCCP, nah ini kan ada beberapa yang kita sepakati bersama. Oh, simbol bulat, jajaran genjang itu menentukan misalnya bahan, kotak itu menentukan gitu. Jadi sama kita serahkan nih, karena apa? Kita satu gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman lain ada kelas yang lain ya, trennya mungkin dia ini aturannya beda deh, berbeda gitu. Ya kalau kita sih yang standar aja yang biasa benar-benar dipakai itu ya. Balik lagi, jadi jangan nanya juga Marisa udah benar apa belum, ya tak yang tahu prosesnya adalah teman-teman. Lalu nanti teman-teman tinggal memindahkan ya dari kegiatannya sehari-hari. Oh dibikin dulu nih IK-nya, dibikin dulu SOP-nya, baru dibikin diagram alir. Singkatan singkatnya seperti apa, gitu ya. Ya. Jadi kita sudah selesai ya sampai diagram alir. Nanti akan teman-teman verifikasi lagi ya di tempatnya masing-masing. Atau yang sesama ini boleh teman-teman boleh membuka nih yang sesama, misalnya rempeyek, sesama bakso, sesama pempek, boleh diskusi bikin tim. Diverifikasi bersama. Kalau dia memang di rumah, saya begini sendiri nggak punya tim, ya boleh verifikasinya sesama teman, gitu ya. Apalagi sama-sama belajar, ilmunya sama nih, coba kita diskusi. Apa sih? Jadi Semua makanan ya? Mengkoreksi. Mang ini lah, HCP makanan semua ya? Itu ya, kami ya, gitu ya. Harus bisa 45 gitu. Ya. Itu nanti teman-teman mau ini, Bu, saya sudah melakukan ini, ada perubahan ini gitu. Ya. Yang tadinya cuma jalur doang, sekarang udah jadi banyak jalur, berarti kan memang udah ada perubahan. Gitu. Oke, paham ya? Oke, mudah-mudahan sih paham. Dan ini jangan dijadiin bebannya stres gitu, kalau melihat senang-senang dulu kita mau menghadapi, enggak kok ya. Kita juga terus terang teman-teman, kita tuh gak punya tuntutan teman-teman harus apa, enggak ya. Tapi kita juga kan sayang aja gitu ya kegiatan. Kalau misalnya kita 3 hari minimal ada pemahaman sedikit, atau nanti yang bisa ada perubahan sedikit yang bisa teman-teman bawa ke rumah gitu ya. Yang syukur-syukur memang membantu dalam proses apa nih. Kita mau sertifikasi, mau regulasi ABC, yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa membantu. Ataupun yang lain belum nih, sebelum menuju HACCP, yang minimal sudah tahu knowledge apa itu HACCP, kelebihannya apa, buat apa sih, ya kan udah dijelasin sama Mas Indra. Dan minimal udah punya dokumen saat ada misalnya fasilitasi dan lain-lain ya, boleh. Yang kemarin saya juga ngobrol sama Pak Hendus, gimana sih yang ada sertifikasi yang bisa free ya. Maka teman-teman boleh follow gitu. Saya bilang kan dari awal, teman-teman ini coba nyampe rumah bikin stakeholder yang berhubungan dengan kita. Baik dari, jangan cuma stakeholder tentang misalnya kita penjualan kita mau kemana gitu ya. Tapi minimal kita mulai membreakdown nih, kalau kita punya produk ini kira-kira mitra atau misalnya dinas-dinas mana saja sih yang bisa membantu kita nih. Jadi jangan cuma ke Disdagin aja ya, main kemana nih, ke Diskepang, apa ke kita perikanan, dinas Dispanak dan lain-lain, atau ke kementerian, ke balai-balai dan lain-lain. Saat misalnya di dinas ini karena efisiensi nggak ada budget, yang ada pelatihan ABCD atau sertifikat ABCD, nah teman-teman bisa lihat ya di program-program di kementerian dan perdagangan, kementerian perindustrian, atau misalnya kementerian kelautan, kementerian
begini mereka, ya. Ada apa aja sih kegiatannya, follow. Dilihat yang punya IG, dilihat yang punya TikTok, dilihat. Oh, ini ternyata mereka banyak program-program. Jadi kita juga harus mandiri ya, jangan cuma info berdasarkan dari dinas, gitu. Nah itu perlunya tadi saya bilang dari awal IKM mah ini aja yang penting apa? Ulin, main, ya, gitu biar tahu. Ya, ada fasilitas A, B, C, D, sertifikasi, bantuan alat, nah itu memang enggak. Kecuali memang kita sudah berdikari tidak perlu fasilitas dari dinas, ya. Mau nggak coba follow, ya, dari kementerian perdagangan, kementerian perindustrian, nah hampir semua kementerian juga kadang-kadang ada buat UMKM. Di Kemendes ada programnya, ya. Pokoknya itu teman-teman cari sendiri, gitu. Nah kemarin pas kita cek ada juga sertifikasi HACCP paling lambat udah per Januari ya Pak, ya, dan telat lewat. dari mana? Tapi apa minimal nggak apa-apa kita hubungin secara umumnya. Saat nanti ada program mungkin kita bisa jadi prioritas, ya. Jangan pas lihat program udah selesai, oh kita coba aja hubungin, nah hubung, ya. Saya melihat misalnya di IG gitu ya ada postingan tentang ini, tapi saya udah telat. Kalau misalnya ada kegiatan lagi, hubungi saya IKM ini dari mana. Kalau misalnya kita punya IG sendiri, yang boleh lihat produk dan ini saya di IG-nya, TikTok-nya, nah itu. Ya, jadi beneran nih IKM yang memang mau difasilitasi. Nanti mungkin kesempatan yang lain mereka akan menghubungi Bapak dan Ibu, gitu. Ya, jadi harus proaktif. Oke ya. Ya, kita lanjut ke siapa ya? Ya, Pak Bu, jangan mikirin nanti tugasnya enggak ya. Sebenarnya gini, enggak dikerjain juga apa kok, ya. Ada yang stres Bu tadi malam? Iya, cuman saat kita maunya saat nanti dipanggil ya ada. Iya. Dan saya bilang kan nggak harus juga nulisnya, saya nggak bisa di Excel. Tapi tahu poin-poinnya, dipakai kertas dulu dioretan. Oh ini gitu. Ya. Jadi jangan berpatokan pada ini. Yang penting paham dulu. Walaupun sudah mati pengerjaan. Ini mah juga nggak akan dicek, ya. Yang penting paham dulu. Yang kita mau paham, nggak harus. Kalau udah paham, punya niat mau bikin di rumah, ya pasti terbuka. Jangan sampai di sini kumut, ya. Sampai rumah bertinggalan, gitu ya. Enggak, kita nggak mau kayak gitu kok. Ya, buat apa? Ya, bikin stres. Maunya happy, seneng, gitu ya. Menerima pelajarannya ini. Kalau nggak mampu ya udah, gitu. Pun nanti saatnya. Yang penting paham dulu kata Mas Indra, ya. Nanti masalah yang mau ngerjainnya siapa, mau nyuruh anaknya, mau nyuruh konsultan, ya. Oh saya belum suruh konsultan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting paham dulu. Dan nanti kita juga nyoba cuma satu-satu kok. Yang penting teman tahu prinsipnya. Gua harus bikin dokumen itu enggak, ya. Gitu loh, jangan bikin stres, gitu. Pokoknya kayak aja tahu, tanya, ya gitu deh, ya nggak tahu tanya. Jangan sampai cinut-nut, gitu. Siapa yang mau ngecek juga siapa Bu, ya. Saya juga nggak ada waktu. Tapi mau diskusi boleh, ya. Jangan bikin kita nambah-nambah kerjaan harus ngecekin punya ibu enggak. Tapi saat ibu datang, ya Bu ini benar kan? Ayo ngerjain bareng. Jangan ibu suruh saya ngecek gitu, ya. Bagi yang terpaham lah, ibu kos kumaha, gitu ya. Produknya bahannya apa, gitu ya. Kan kalau ibu duduk bareng, kayak kemarin tuh siapa? Sistik, ya duduk bersama. Nah ini loh paham, gitu, ya. Nggak jangan Bu cekin siapa lu gitu. Coba aja jam 10 malam sama cekin. Saya masuk di jam 10 malam, Bu ini nggak bisa, masuk jam 10 udah tidur ya Bu, Pak. Gitu ya. Jadi mulai pagi-paginya datang Bu, kan mau udah begini nih loh. Ceritain dulu, pasti saya juga ngomongnya kayak gitu. Ceritain dulu gimana cara buatnya coba, ya. Baru kita bikin bersama, gitu kan. Jangan lupa cekin nih, saya juga nggak ngerti gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut ke Anaba ya sama Bati. Anaba tuh apa sih? Analisis bahaya. Kalau kita mau lihat Anaba, yang harus kita tahu apa ya? Yang kita harus tahu saat kita menganalisa bahaya, apa minimal dokumen apa yang harus kita punya?
langsung ngerjain ya. Saya bilang ngerjainnya nggak harus sama plek-plek, teman-teman bikin aja otretan. Oh nggak nambah kolom yang ini, apalagi teman-teman yang nggak bawa laptop, yang kesusahan ya, setiap kolomnya kasih aja keterangan. Nanti di rumah tinggal pindah-pindahin gitu ya. Jangan stres di kolom gitu ya. Nggak perlu, yang penting catatan-catatan aja. Maksudnya apa? Karena kita kan nggak ketemu setiap hari ya. Teman-teman bisa ngerjain sendiri di rumah, tapi harus paham dulu cara ngisinya. Gitu. Mau ngerjainnya kapan juga ya? Kalau selama lagi sibuk, ya ngerjainnya kapan? Kalau udah punya niat, ya nggak apa-apa ya. Berarti nggak perlu kita lanjut ke pohon keputusan ya. Tapi kalau misalnya ada masuk ke yang area kuning atau oranye gitu, kita bikin ke pohon keputusan ya. Nanti dari pohon keputusan ini juga belum tentu CCP, karena dilihat apakah nanti ada proses sortasi ya kan. Dilihat tuh di diagram Kalir-Lutfi ada nggak proses cek sortasi? Kalau ada berarti kemungkinan juga tidak CCP, tapi lebih ke OBAP gitu ya. Paham ya Bu, saat kita menentukan satu rendah atau tinggi atau medium, paham? Sampai sini paham dulu nggak? Ya, sambil ngerjain dulu ya teman-teman. Penegasan. Kalau dicicipi ya, pasti OBRP ya. Kalau dicicipi tidak, OPRP bisa ya. Iya. Gitu ya. Kalau kita lihat dari tingkat ini ya, kalau misalnya signifikan itu nanti kita ke pohon keputusan. Kalau non signifikan kita nggak perlu ke pohon keputusan. Nanti teman-teman ini dulu aja sampai tahapan yang ini kira-kira dia masuknya signifikan atau enggak, tingkat pencegahannya seperti apa. Kalau ada tingkat pencegahan, nah ada PRP-nya, berarti itu dia tidak signifikan. Coba kerjain dulu 1 atau 2. Jadi judulnya penerimaan gitu ya, penerimaan bahan baku daging gitu ya. Boleh pilih yang mana aja. Boleh pilih yang mana saja. Oh, nggak harus penerimaan. Iya. Minimal 1 atau 2 ya. Lihat dulu nih height dan itunya. Siapa yang mau maju nih? Siapa yang mau maju? Ayo. Kerjain dulu ya. Iya hasil kalinya. Iya kan gini. Saat ini kan kali ya. Kemungkinan terjadinya bahaya. Ya kalau misalnya itu
jarang kita angkanya 1. Tapi kalau 1 dapatnya tadi salmonella kan maksudnya yang sedang. salmonella tinggi ya. Saat ketemu nih, nanti teman-teman lihat di sini nih, ya. Cek lagi ke bawah, ini gak hafal. Nah, tuh. Nanti dibuka. Masuknya bakterinya rendah atau enggak. Makanya nanti balik lagi nih teman-teman, lihat ke lembar kemarin, ya. Bakteri-bakteri apa aja yang ada kemarin ya. Bisa di terigu ada apa aja, ya. Jadi nanti saat penerimaan terigu yang harus diperhatiin itu tuh bakterinya. Nah, bakteri yang dimaksud dia masuknya kategori apa dari segi keparahan kalau ada, gitu ya. Ini ya, teman-teman melihatnya dari sini, nggak bisa ngarang, ya. Dia masuknya yang keparahannya tingkat keparahan apa? Ini dibaca ini dibuka. Kalau misalnya ini keputusannya ini saat tadi masuk ke zona oranye atau kuning, nah itu berarti signifikan. Nah signifikan berarti kita harus ke pohon ke keputusan. Tapi kalau misalnya masih di area yang putih, yang non signifikan nggak perlu, berarti dia juga nggak signifikan dan otomatis enggak CCP gitu, ya. Dilihat dulu, dikali-kali dulu. Nih. Jadi kalau ini kan kemungkinan terjadi di tempat Bapak Ibu, tapi saat mau tahu tingkat keparahan, severity-nya, teman-teman lihat tadi di PPT sebelumnya. F itu apa Mas? F itu apa? Fisika. Fisika Itu ya. kimia. Biologi. Satu-satu dulu, coba ambil misalnya 3 deh kegiatan atau misalnya penerimaan 3 bahan misalnya. Karena kemarin sudah nyarinya baru bahan, sama 1 misalnya proses. Nah teman-teman coba bahas 1 di anabanya. Atau kemarin kayak Pak Hayamo sudah ketahuan nih sebenarnya CCP-nya di mana, ya. Atau kemarin Pak itu ya ayam, ayam. Bapak yang produknya ayam dia sudah tahu nih CCP-nya di mana. Salmonella. Iya, ada di mana? Lebih ke kandungan apanya itu kalau nggak matang saat perebusan. Udah tahu tuh CCP-nya di kegiatan perebusan. Kalau daging sapi fisiknya busuk itu gimana? Tahu? Enggak, enggak bisa di bahayanya itu busuk itu. Oh ada, bukan fisik itu bukan bau. Pasti ada bakterinya kalau bau itu. Oh, iya. Kalau justifikasi berarti semuanya membahayakan keamanan pangan dong. Kalau botol kaca biasanya biologinya bakteri apa enggak? Ada ya? Nanti juga saya mau bikin revisi. Pasti kalau misalnya kena tangan karyawan. Berarti Staphylococcus. Kalau dia dipegang tangan sama karyawannya. Iya, iya. Staphylococcus juga kemungkinan terjadinya tuh 2. Bahayanya juga 2. Setiap tahapan proses harus ada fisika kimia biologi atau enggak semua? Wajib ada. Kali ini cuma untuk analisa aja sih Pak. Kalau misalkan ini aja tadi biar lebih juara nih.
sabun, dua satu deh. Kemungkinan biasanya suka ada kotoran kandungan. Itu kalau kotorannya baru bisa dipisah. Maksudnya kita resiko rendah sekarang tinggi jadi ya itu fisik, ini kimia, ini biologi. Jadi kayak misalnya ini masuk ke sini, tapi itu di mana? Kalau ini kan fisik atau ini sini sumber bahayanya. Sumber bahaya itu dari tanah Susahnya mana? Biasa sih kita cekapnya sih cuma cuci doang. Parah oh bahasa tidak terus kalau di sini di sisi sama tingkat keparahannya. Kalau nanti hasilnya itu masih di angka 1 sama 2, itu kita nggak usah lanjut ke pohon keputusan. Jadi stop sampai di situ aja. Nah, kalau misalnya udah ada angka 3, ini ada angka 3, berarti lanjut ke pohon keputusan yang kemarin. Nah, pohon keputusannya juga jangan sampai salah, kan ada pohon keputusan bahan, raw material, ada pohon keputusan proses, sama pohon keputusan yang kemasan. Kalau kita ngomonginnya yang proses, nanti kalau misalkan hasilnya itu di angka 3, kita lanjut ke pohon keputusan yang tentang proses. Yang kemarin ada pohon pertanyaan. Tapi kalau misalkan hasil dari signifikannya itu masih di angka L1, L2, H2, itu nggak usah lanjut ke pohon keputusan. Tapi kalau udah ketemu di angka 3, itu baru lanjut ke pohon keputusan karena dia udah ada 3 garis kuning. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ketemu di L1, nggak usah nyari di pohon keputusan lagi, nggak usah. Nggak perlu. Jadi nanti kalau yang ada di dapatnya di angka 3, baru lanjut ke pohon keputusan yang kayak gitu. Pohon keputusan itu bahan, proses, apa? Kan pohon keputusan ada raw material, ada tahapan proses sama kemasan. Nah, karena sekarang kita ngomonginnya yang tahapan proses, pohon keputusannya pakai pohon keputusan yang tahapan proses. Yang kemarin ada 4 pertanyaan. Tapi Itu ya. bukannya lagi yang material, Mbak, tadi botol kaca. Botol kaca, tapi kan Bapak maksudnya kalau ngomongin pengemasan. Bukan ngomongin tahap botolnya. Pengemasan botol. Gitu ya. Kita nggak ngerjain yang bahan itu. Yang bahan nanti aja, kita ke tahapan proses aja. Jadi ini ya, nanti di tahap prosesnya tahapan prosesnya apa? Misalnya pengemasan. Kalau kemarin kan Pak Indra bilang kita tuh harus common sense. Jadi yang benar-benar berkaitan sama produknya kita. Kita sambil dianalisa aja. Kira-kira kalau bahaya fisik. Kalau misalnya kita ngomongin misalkan penerimaan bahan, kalau produknya udah di berupa kemasan, apa sih kemungkinan fisik yang ada di sana? Kalau misalnya nggak ada, nggak usah diada-adain. Biasanya kalau kayak tepung terigu, kalau yang curah itu baru ya ada kemungkinan ada bahaya fisik, misalkan ada campuran kacang atau dan yang lain-lainnya. Tapi kalau yang berupa kemasan, kayaknya jarang ditemuin ya kalau bahaya fisik kayak gitu. Berarti kalau misalnya nggak ada, nggak usah diada-adain, kosongin aja. Terus misalkan bahaya kimianya juga kalau misalkan nggak nemu, ya nggak usah dilewatin aja. Bahaya biologi juga sama. Tapi kalau untuk bahaya biologi itu kan kita ada juga kemarin Bu Ibu udah kirim ya di grup regulasi tentang cemaran mikroba. Nah nanti seperti yang kemarin tuh kategori pangan, Ibu bisa searching di sana, bisa dicari produk Ibu mikrobiologinya apa. Kalau udah ketemu mikrobiologinya apa, nanti bisa masuk lagi ke ini, ke materi yang tadi. Nah di sini tingkat keparahannya. Nih kalau misalkan nanti di produk kita, misalkan ada E. coli, ada coliform, berarti itu masuk ke tingkat keparahan yang tinggi atau tingkat keparahan yang 3, kayak gitu. Jadi
nanti tuh kalau misalkan kita buat analisa bahaya ini memang nggak singkat karena kita harus bolak-balik ya. Kita harus masuk ke tadi dulu perkapepon dulu. Terus kalau udah kita tahu misalkan analisa bahayanya apa, kita lihat juga nih dari tingkat keparahannya kita masuknya yang mana, ke yang low, yang medium atau yang high. Nah setelah itu nanti dari tadi kita udah menemukan kemungkinan terjadi sama tingkat keparahannya, baru kita masuk tuh ke signifikan dia masuknya ke berapa, H1 kah, H2, H3. Saya lagi nyari. Kalau medium 2, rendah 1, tinggi 3. Kita sepakatin itu aja ya, nggak usah pakai 10, 100 sama 1000. Jadi kalau misalkan levelnya berapa kayak high 3 Ya, high 3, medium 2, rendah 1. Kita sepakatin itu aja ya. Perkalian sama aja Bu. Kalau misalnya Ibu nih, tingkat kemungkinan terjadinya rendah 1. Tapi kalau dilihat dari keparahan sini dia 3. Berarti 1 kali 3. Yang langkah itu nggak ada. Berarti ini Langkah hasilnya fisika 3. aja, coba. Kalau udah menemukan hasil 3, kita langsung ke pohon keputusan. Jadi situ. Iya, dikali dulu. Iya, nggak selalu melulu hasilnya misalkan tinggi. Kita lihat dulu itu tingkat kemungkinan terjadinya gimana. Kayak Ibu nih misalkan mau cantum ngambil apa? Beras ketan. Nah ini, ngomongin beras ketan, bahaya fisiknya kerikil. Dari pengalaman Ibu kemungkinan itu ada terjadi seberapa besar? Kecil kah, sedang atau tinggi? Biasanya banyak nih temuinnya kecil. Ya berarti tingkat kemungkinannya adalah 1. Karena dia kecil, jarang ditemukan gitu kan. Tapi kalau itu ada di produk Ibu itu bahaya apa enggak? Ya berarti itu kan tingkat keparahannya misalnya kita bisa ngambil apa itu sedang apa tinggi. Ya kita belum ngomongin tindakan pencegahan dulu. Kalau itu terjadi ada tingkat keparahannya seperti apa? Oh itu yang baru kayaknya Pak. Ya misalnya sedang berarti 1 kali 2 berarti hasilnya 2. Nah itu nggak usah lagi ke pohon keputusan. Udah selesai gitu. Itu ada logonya itu sama tuh. Iya. Yang ini nih. Logonya sama tuh. Tapi nggak tahu ya halamannya saya nggak tahu. Itu di mana? Ini yang tadi saya kirim di WA. Oh, I see. Tapi nggak tahu halaman berapa. Ini dulu, Ibu, kalau misalnya Ibu beli kentang kemungkinan ditemuin tanahnya berapa, frekuensinya berapa banyak gitu, berapa persen? Ibu kalau beli kentang banyak tanahnya apa enggak? Iya, tapi sering ditemuin enggak tanah? Ketemu Pak. Seberapa sering? Halaman 49. Misalkan dari 10 kali Ibu beli, ditemuin tanah itu berapa banyak? Mana? Berarti 3 kan? Berarti tingkat kemungkinannya itu berarti 3. Kalau itu jarang ditemuin, berarti tingkat kemungkinannya 1 gitu. 3. Nah, kalau misalkan si tanah itu, kalau misalkan ada dan itu tercemar, itu tingkat keparahannya berapa? Tapi kalau ini hasilnya udah 3, kalau ini 1 pasti ini hasilnya 3 juga. Ini bisa dikali 2, ini berarti masih 6. Nah berarti harus ada keputusan. Nah itu berarti mau lihat keputusannya. Nah ya. Ya. Oke Ibu, masih ada yang pusing nggak? Ya Pak. Iya. Oke, itu ya buat menentukan kayak tingkat kemungkinan sama tingkat keparahannya.
kemungkinan kita cek dulu dari sepanjang kegiatan kita itu kemungkinan terjadi berapa lama, berapa banyak. Kalau dia jarang terjadi berarti dia low ya. Kalau misalkan dia ada, dia enggak, berarti dia sedang, berarti kita ambilnya 2. Tapi kalau misalkan sering, itu kita ambil dengan kemungkinan terjadinya 3. Nah setelah kita menentukan itu, kita balik ke tabel buat lihat tingkat keparahan. Karena tingkat keparahannya beda-beda. Barulah kita nanti tinggal kalikan aja. Hasil kalinya itu nanti ada di signifikan. Kalau hasilnya udah 3, pokoknya langsung ke pohon keputusan gitu ya. Coffee break dulu.